Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Febrianti dengan NPM 230826022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mind map saya untuk semester antara blok Basic Endocrine yang berjudul Adipose Tissue. Jadi pertama-tama itu apa sih adipose tissue ini? Nah, adipose tissue ini atau disebut dengan jaringan adiposa, dia itu merupakan jaringan ikat khusus yang tersusun terutama oleh adiposit, yaitu sel lemak. Di mana itu fungsinya itu untuk menyimpankan energi dalam bentuk trigliserida, tetapi jaringan adiposa juga berperan sebagai organ endokrin yang menghasilkan berbagai hormon dan adipokin. Nah, ada begitu 3 biji jenis adiposa tissue, di mana itu salah satunya itu ada white adiposa tissue atau disebut dengan WAT, di mana itu dia jenis jaringan adiposa yang paling banyak ditemukan pada orang dewasa. Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu dia sel berukuran relatif besar, memiliki satu lipid droplet besar, sama inti selnya itu terdorong ke bagian tepi. Kalau untuk fungsinya itu sendiri, dia menyimpan energi dalam bentuk trigliserida, sama mengedarkan asam lemak saat tubuh membutuhkannya energi. Sama juga dia itu isolasi panas tubuh. Nah, kalau untuk yang kedua itu ada brown adipose tissue atau disebut dengan BAT, di mana itu si BAT ini berperan dalam menghasilkan panas tubuh melalui termogenesis. Di mana itu ciri-cirinya itu biasanya selnya itu memiliki banyak lipid droplet kecil atau multilokular, sama juga dia banyak mengandung mitokondria, memiliki vaskularasi yang tinggi, sama juga dia mengandung UCP1 atau uncoupling protein 1. Di mana itu pun juga ada yang ketiga, di mana itu namanya beige adipose tissue, di mana itu dia merupakan sel yang terdapat jaringan adiposa putih tetapi memperoleh karakteristik seperti si sel brown adipose. Jadinya itu dia prosesnya ini bisa disebut dengan browning, di mana itu browningnya ini bisa dirangsang, kayak contohnya ada paparan dingin, aktivitas sistem saraf simpatistis, sama aktivitas fisik. Nah, kalau untuk sel beige ini dapat meningkatkannya penggunaan energi dan menghasilkan panas melalui mekanisme yang melibatkan si UCP1 tadi. Nah, kalau untuk struktur adipositnya itu sendiri, dia itu kalau pada white adipose, dia itu ditempeli oleh lipid droplet, mengandung trigliserida, sama juga ada digambarkannya itu terseringnya itu adalah cincin signet ring. Kalau untuk di brown adipositnya itu, dia ini kan banyak lipid droplet kecil dan mitokondria yang dalam jumlah besar, sehingga selnya itu memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan panas. Selain si adiposit ini, dia jaringan adiposa ini juga mengandung kayak sel preadiposit, makrofag, limfosit, sel endotel, perisit, fibroblast, dan lain-lain. Nah, kalau untuk distribusi si jaringan adiposanya ini, dia itu ada yang pertama itu subcutaneous adiposa tissue, di mana itu dia terletaknya di bawah kulit. Fungsinya itu untuk penyimpanan energi, isolasi panas, sama perlindungan mekanik. Kalau untuk lemak subkutan terutama terdapat pada daerah abdomen, paha, bokong, sama lengan. Habis itu yang kedua itu ada visceral adipose tissue, di mana itu dia terletak di sekitar organ-organ dalam rongga abdomen, kayak contohnya itu di omental fat, mesenteric fat, sama parental fat. Kalau untuk fungsi si adiposnya ini pasti satu, penyimpanan energi, di mana itu kelebihan energi dari makanan yang kita konsumsi itu bisa disimpan dalam bentuk trigliserid di dalam adiposit. Di mana itu kalau misalnya contohnya si tubuh kita ini membutuhkan energi, si trigliserid dia ini bakalan berkembang menjadi asam lemak bebas ditambah sama gliserol, itulah untuk digunakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Contohnya itu kayak waktu kita berpuasa, kita bisa, karena kita berpuasa tidak memakan, si trigliserid ini bisa mengacukan si adiposa ini untuk mengeluarkan energi untuk kita bisa melakukan aktivitas. Nah, kalau untuk keduanya itu ada termoregulasi, di mana itu dia ini bisa membantu mempertahankan suhu tubuh kita melalui kayak isolasi panas oleh si white adipose tissue tadi. Ada juga untuk proteksi organ, di mana itu dia kayak lemak yang berada di sekitar organ itu dapat berfungsi sebagai bantalan mekanik sehingga kayak membantu melindungi organ-organ di tubuh kita. Nah, habis itu ada juga fungsi endokrin, di mana itu dia kayak membantu zat-zat aktif biologis yang disebutkannya dengan adipokin. Kayak adipokon ini berperan dalam nafsu makan, metabolisme glukosa, sama metabolisme lipid.
Nah, kalau untuk adipokin dan hormonnya itu dia mengapakan leptin, di mana itu kan leptin itu terutama diproduksi oleh adiposit. Nah, fungsinya itu dia memberikan sinyal ke hipotalamus mengenai cadangan energi tubuh, bisa menurunkan nafsu makan, sama meningkatkannya pengeluaran energi di tubuh kita. Kalau untuk contohnya itu pada orang obesitas, di mana itu kadar leptinnya itu umumnya meningkat, tetapi dapat terjadinya leptin resistance, sehingga efek leptinnya itu menjadi kurang efektif. Ada juga adiponesitin, di mana itu si adiponesitin ini memiliki efek menguntungkan terhadap metabolisme, kayak contohnya itu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan oksidasi asam lemak. Ada juga resisten, di mana itu si resisten ini berhubungan dengan resisten insulin, inflamasi, sama juga gangguan metabolisme glukosa. Ada juga TNF alpha dan interleukin 6, di mana itu dia merupakan mediator inflamasi yang dapat meningkat pada jaringan adiposa yang mengalami hipertrofi, terutama pada obesitas. Nah, kalau untuk metabolisme jaringan adiposa ini, dia ini ada termasuk dengan lipogenesis, di mana lipogenesisnya itu proses pembentukan dan penyimpanan lemak. Di mana itu kalau contohnya itu waktu lagi makan, glukosanya lagi naik, insulin terpacu untuk menaik. Jadi pengambilan glukosanya itu oleh adiposit, si pembentukan asam lemak sama trigliserid, dan pun itu terjadinya pengintalan lemak. Ada juga lipolisis. Nah, lipolisis ini yang kayak merubahkannya itu dari yang lipo ini jadi bisa kita gunakan sebagai energi, di mana itu si trigliserida ini mengubahnya menjadi asam lemak bebas sama gliserol, di mana itu lipolisis itu biasanya dirangsang oleh katekolamin, aktivitas sistem saraf simpatis, sama kondisi puasa. Selanjutnya untuk di dalam kayak peran-peran dalam penyakit atau contoh-contohnya dalam penyakitnya itu dia contohnya itu ada obesitas, resistensi insulin, DM tipe 2, sindrom metabolik sama inflamasi kronis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya itu adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind map saya. Apabila ada kurang atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.